warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NPM 24340010, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dari Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Project Learning Management System atau LMS yang telah saya buat menggunakan Moodle dengan nama e-learning Guru Ganteng EGG. Course yang saya buat, saya mengambil contoh dari mata kuliah saya sendiri, yaitu Perencanaan Data Digital atau PDD. LMS ini dijalankan menggunakan localhost sehingga dapat digunakan tanpa koneksi internet. Untuk penginstalannya saya menggunakan installer resmi dari website Moodle. Saya akan menunjukkan website yang saya unduh. Saya download di sini, download.moodle.org, enter. Tampilan seperti ini, lalu pilih download Moodle LMS nih, yang ini. Lalu teman-teman pilih Moodle installer PK for Windows. Kalau teman-teman pakai OS, ya yang dipilih yang atasnya tadi. Lalu teman-teman bisa di sini ada banyak pilihan, Moodle 5.3 dev, 5.2.1, Moodle 5.1.5. Kalau saya menggunakan yang ini. Nah, di sini udah ada proses pendownloadannya, notifnya. Tunggu sampai download selesai. Ini udah mau selesai, malahan, tapi tinggal nunggu. Nah, ini udah terdownload ya teman-teman. Setelah ini kita buka ini, show in folder. Nah teman-teman, setelah di-download jangan langsung diekstrak di download ya teman-teman, tapi ini pindahkan dulu ke folder. Ini saya membuat folder baru, terus kita masukin ke sini. Lalu saya ini file di sini ya. Ini saya sebelumnya udah download. Nah, lalu klik kanan, ekstrak all, atau pakai RAR juga bisa, yang ini ekstrak here ini, atau ekstrak file sama saja. Nanti akan, karena proses ekstraknya agak lama, maka saya langsung ke ketampilan hasil dari ekstrakan tersebut. Ini nanti ada server, lalu ada start Moodle ini .x dan stop Moodle. Lalu teman-teman untuk pertama kali itu sambungan ke internet nggak apa-apa,
Ini diaktifkan dulu. Ini udah terhubung internet ya teman-teman. Lalu start Moodle, ini pilih startmoodle.x, klik kanan, open, atau langsung diklik kiri gak apa-apa, langsung open. Nanti akan pergi ke sini, ada notif Apache itu. Nah, ini Apache dan MySQL running, berarti ini udah bisa menuju ke set localhost-nya si Moodle. Ini di minimize saja. Lalu kita ke ini pergi ke localhost. Untuk penginstalannya seperti ini. Dan nanti tinggal ngisi kayak nama database, terus nama e-learningnya itu. Kalau saya membuatnya itu, nama e-learningnya itu e-learning Guru Ganteng dengan shortnya itu EGG kayak gitu. Kalau teman-teman bisa bisa menyesuaikan nama sekolah atau kampus, itu juga bisa. Untuk penginstalannya saya skip aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah bisa, nah nanti akan menuju Moodle tersebut dan saya akan mencoba login. Nah, ini adalah tampilan Moodle yang sudah saya buat. Jadi sebelum masuk ke dalam sistem, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai LMS dan Moodle. LMS atau Learning Management System merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran secara digital. Melalui LMS, guru maupun dosen dapat membagikan materi, memberikan tugas, membuat kuis, melakukan absensi, serta memberikan penilaian kepada peserta didik. Sedangkan Moodle merupakan salah satu LMS yang bersifat open source, sehingga dapat digunakan secara gratis dan dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Karena sifatnya yang fleksibel, Moodle dapat digunakan oleh sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga pelatihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan utama Moodle, yaitu Home. Home merupakan halaman utama website LMS. Di halaman ini biasanya ditampilkan informasi umum seperti pengumuman, daftar course, ataupun informasi yang penting lainnya. Tapi di sini saya menampilkan ini gambar untuk tampilan depan ini, sama ini short course box ini. Cuma dua ini saya buat simpel. Kalau teman-teman mau yang bagus gitu juga bisa. Terus pakai tema dari plugin dari plugin Moodle juga ada, teman-teman tinggal nyari terus diinstal nanti. Terus untuk di dashboard merupakan halaman pribadi setiap pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat course yang diikuti, aktivitas terbaru, deadline tugas, kalender akademik, dan notifikasi. Ini tampilan defaultnya seperti ini. Lalu saya pindah ke My Course. Menu My Course berisi seluruh mata pelajaran atau mata kuliah yang dimiliki maupun diikuti oleh pengguna. Melalui menu ini, guru dapat mengelola course ini
Sedangkan mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran. Jadi kalau mahasiswa itu hanya bisa melihat, mengisi kayak gitulah. Tapi kalau guru itu dia bisa memberi apa materi, terus mengadain kuis, terus absensi kayak gitu. Lalu set administration di sini. Nah, di menu set administration hanya dapat diakses oleh administrator. Menu ini digunakan untuk mengatur seluruh sistem Moodle seperti user management, login, security, appearance, backup server, course management, dan banyak lainnya. Ini teman-teman ya bereksplorasi sendiri lah ya teman-teman, belajar dari internet atau buku untuk mengembangkan ini, mana yang belum tahu kayak gitu. Lalu di sini ada profil, ini sebagai admin, atau nanti juga bisa ditambahkan sebagai guru atau pengguna, murid atau mahasiswa. Di sini ada tombol edit mode. Tapi kalau untuk pengguna siswa atau mahasiswa itu edit mode ini tidak ada ya teman-teman, hanya untuk pengguna admin dan guru kayaknya kalau nggak salah. Lalu berikutnya saya akan membuat sebuah course baru ini, tapi ini sebelumnya saya sudah membuat ya teman-teman, tapi tampilan membuat course baru itu kayak gini nantinya. Nah, create course. Nah, course full name ini apa ya teman-teman, misalkan di sekolah ada mata kuliah atau mata pelajaran gitu, itu ditulis di sini. Misalkan apa matematika kayak gitu. Nah ini nanti kayak MTK kayak gitu, course short name-nya ini. Untuk kategori bisa dilewati dulu, mungkin kalau default kan kategori 1 gitu, biar kategori 1 nantinya bisa diubah. Soalnya ini kalau apa namanya pas default tuh nanti ya harus kategori 1, nanti baru diubah kayak yang saya jelaskan tadi. Untuk course visibility-nya ini show, kalau hit ini masih di draft kayak gitu, belum bisa ditampilkan. Ini saya milih show. Untuk course date, start date-nya ini mulai apa ya, mulai bisa diaksesnya kayak gitu, mata pembelajarannya. Ini disesuaikan tanggal, bulan, tahun, jam. Kalau ini course end date-nya ini menyesuaikan juga sesuai jadwal. Course ID number-nya nggak saya isi. Untuk deskripsinya ini mungkin kayak seperti keterangan jadwal ya, kayak hari Senin di gedung apa gitu, kelas apa, jam berapa, lalu nama guru mapelnya atau guru matkul, yaitu dosen matkul. Terus untuk gambarnya ini bisa diinput di sini, masukin kalau udah punya gambarnya. Ini terus file tinggal diupload. Lalu save and display, karena saya udah buat maka saya tidak akan buat lagi gitu. Tapi kalau nanti teman-teman itu membuat course-nya ini bisa banyak gitu, bisa menyesuaikan mata pelajaran atau matkul yang ada di kampus gitu. Karena ini saya mengambil sampel satu ini buat kursnya itu pengolahan data digital pendidikan teknologi informasi. Saya akan buka.
untuk tampilan pertama kali itu gak langsung jadi kayak gini teman-teman, masih gini new section ini. Bentar, saya kasih tahu ya. Ini jangan lupa edit mode. Nah, pertama kali itu hanya kayak gini, add section gini. Ini coba saya ini ya, saya klik ya. Nah, pertama kali saya buat tuh ini new section gini, ini klik, ini pertemuan satu gitu. Satu, tapi misalkan pertemuannya udah pasti di tanggal harga, udah jadwalnya, udah tinggal sesuaiin aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau menampilkan tanggal, cuman pertemuan satu, enter aja lah, nggak apa. Tapi jangan diklik di luar gini ya, nanti balik lagi. Kalau diklik luar dia no section, tapi harus di enter. Baru dia berubah. Nah, saya buat pertemuan satu di atas itu sama kayak gitu. Sini apa? Nah, ini saya info perkuliahan dulu. Sebelum ada pertemuan tuh saya menampilkan info perkuliahan, cara membuatnya seperti tadi. Terus untuk deskripsinya juga ini saya memakai fitur text and media. Ini contohnya seperti ini. Ini pilih, ini tambah plus ini dulu sebelumnya. Apa ini, add content, tadi kan add session, terus add content, pilih activity or resource. Nah, untuk membuat info perkuliahan atau info ini saya menggunakan ini text and media area. Lalu di sini saya buat infonya, deskripsinya di sini. Terus saya save and return to course. Nanti hasilnya kayak yang tadi. Apa ini, yang info perkuliahan ini. Yang ini. Lalu untuk ini input gambar ini juga, ini kan skema penilaian. Saya juga sebelumnya buat sendiri bisa, atau ambil dari mana gambar gitu, cuman karena ini skema penilaian ini ya udah ada apa persentasenya masing-masing. Ini ada keaktifan mahasiswa, proyek mahasiswa, penugasan, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Maka saya buatnya itu di Photoshop atau Illustrator. Terus sebentar, untuk selanjutnya absensi mata kuliah pengolahan data digital ruang GU 414 Senin jam 7.30 sampai jam 10. Ini berarti hampir 3 SKS atau 2 SKS ya, 3 SKS. Nah, di sini membuat absensi ini menggunakan fitur attendance. Nah, misalkan teman-teman baru install Moodle, di sini belum ada fitur attendance. Mau masukin ini tuh biasanya harus install plugin terlebih dahulu. Kalau enggak, teman-teman praktekin dulu. Misalkan belum ada, boleh mengikuti cara saya. Nih, download attendance Moodle for Windows. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat ini yang plugin. Nah, di sini teman-teman, masih verifikasi dulu ya. Teman-teman tunggu dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman mana ya? Benar.
teman-teman bisa milih nanti yang ini. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ini teman-teman coba dari yang paling atas. Misalkan nanti gagal gitu waktu proses penginstalan pluginnya, nanti bisa download file di bawahnya. Ini download dulu. Proses. Ini download sekalian nggak apa-apa, karena kita mencari yang kompatibel. Karena nanti kalau nggak kompatibel dia akan error atau nggak mau gitu. Setelah itu udah kita download, kita close saja. Balik ke sini lagi. Kita kan mau menambahkan attendant. Cuman kalau baru install biasanya fitur ini tidak ada. Makanya saya akan memberikan langkah-langkah untuk menginstal plugin ini. Caranya di District Administration. Nah, di sini ada submenu ini plugin. Lalu teman-teman bisa ini install plugin. Setelah itu teman-teman bisa ini choose a file, masukkan file yang tadi udah di download, choose file ini, terus arahkan ke download ya, yang ini klik open, terus upload this file. Setelah itu kalau misalkan tidak error, udah lanjut aja, berarti tinggal install plugin from the zip file. Kalau berhasil langsung kembali ke lokalisasi tadi yang my course tadi yang input. Dan kalau misalkan gagal, teman-teman bisa yang pakai yang file kedua tadi, install. Nah, seperti itu. Kalau sudah kembali ke my course lagi, nah kalau sudah, terus ini file activity or resource, lalu attendant, pilih, klik. Nah, nanti di sini bisa untuk namanya bisa diganti menjadi absen di sini, atau silahkan absen gitu. Terus deskripsinya bisa ditambahi hari, jam, kayak gitu. Saya nanti akan simulasikan ini absensi ini, caranya menambah nah bentar saya jelaskan. Misalkan ini saya mau menambahkan absen itu gini, nanti ini add session, tapi ini nanti aja ya teman-teman, soalnya saya masih banyak yang akan saya jelaskan. Ini nanti aja terakhir. Ini add session ini cuma nanti. Fokus di pengisian fokus di pengisian ini pertemuan ini. Selanjutnya setelah absen ada RPS atau RPP. Teman-teman bisa menambahkan ini di add session lagi. Di sini add session. Nah, baru ini diganti RPP atau RPS. Nah, nanti kalau untuk penginputannya tadi, file tadi bisa dari sini add content, activity or resource, terus pilih file,
Terus ini namanya ditulis RPS gitu atau RPP gitu teman-teman. Lalu filenya di sini add file ini bisa dimasukkan yang RPP atau RPS yang sudah dibuat. Ini RPP. Nah, RPS-nya di sini udah saya siapkan. Ini tinggal gini, open, upload, save and return. Nah, nanti RPS-nya udah muncul seperti yang di atas ini. Ini udah. Setelah itu RPS, setelah RPS apa? Nah, setelah RPS baru pertemuan 1. Mungkin prosesnya hampir sama kayak tadi, add session, terus tambahkan ini pertemuan sesuai jadwal. Lalu ini saya menggunakan fitur tadi yang file tadi untuk mengupload materi, terus membuat forum. Caranya juga sama yang kayak tadi, misalkan di sini pertemuan 1 ini bisa ditaruh di bawahnya. Nah, lalu di sini misalkan mau nambahkan file materi ini lewat fitur new file ini, tinggal diupload seperti tadi. Oke, kita lanjut. Tadi untuk menambahkan forum prosesnya hampir sama, activity or resource. Forum ini digunakan sebagai media diskusi antara guru dengan siswa maupun dosen dengan mahasiswa. Melalui forum peserta didik dapat bertanya maupun memberikan tanggapan terhadap materi. Jadi kalau ada yang masih banyak yang ditanyakan, boleh dibahas di forum ini. Setelah forum nanti kayak gini yang udah jadinya. Pertemuan 1, materi, forum. Lalu ini cara membuat Google Meet. Input linknya ini caranya juga hampir sama. Add content, activity or resource. Ini pakai URL. Lalu ini dikasih tulisan misalkan zoom atau ini aku memakai Google Meet. URL-nya ini kita bisa dari sini Google Meet ini, terus buat rapat, ya kan, jadwal aja. Ini ditambahkan, jangan lupa tanggalnya yang mau kapan, jamnya sampai jam berapa, dan waktunya. Ini GMT plus 07 waktu Indonesia Barat, di oke. Kalau sudah, nanti linknya itu dari sini, salin info konferensi ini teman-teman bisa gini, ini ditaruh di note. Kalau saya gitu, di note, copy. Nah, ini bisa ditaruh di deskripsinya tadi, copy di sini. Ini deskripsinya, ini judulnya diganti. Link Zoom pertemuan
1 tanggal udah ada nih, ini gini boleh. Terus ininya eksternal URL nya ini linknya ini HTTP ini di copy lalu ke sini eksternal URL nya paste di sini. Kalau sudah, jangan lupa ini kalau menyesuaikan teman-teman mau tampilannya gimana, mau ini settingannya juga disesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau aku pakai ini completion conditionnya ini di student lalu di save and return to course, nanti jadinya kayak gini. Kalau ini kan yang kemarin udah saya buat kayak gini, tapi kalau yang barusan kita bikin seperti ini. Nah, ini kan deskripsinya nggak muncul, itu bisa diedit di sini, edit setting. Untuk deskripsinya ini bisa dicentang display description or resource, lalu save and return. Nanti deskripsinya itu akan muncul. Nah, kayak gini. Kalau saya bikinnya kayak gini agak banyak. Nah, kayak gini. Ada mata kuliah, dosen pengampu, hari, waktu, medianya, dan lingkupnya. Dan untuk ininya juga ada kayak gini, mohon kepada seluruh mahasiswa untuk hadir sampai 15 menit sebelum kuliah dimulai. Setelah link Zoom di pertemuan 1 itu saya menggunakan itu materi, ngupload materi, forum, link Zoom. Dan untuk pertemuan kedua materinya sama, bab 1. Untuk forumnya juga ini saya buat lagi, soalnya di pertemuan 1 kan mungkin udah banyak gitu kan. Terus ini di pertemuan 2 biar ada track recordnya yang saya buatkan lagi forum lagi untuk tanya jawab antara dosen dan siswa atau mahasiswa di sini. Terus untuk kuisnya saya buat pre-kuis ini sebenarnya biar siswa itu atau mahasiswa itu belajar, dimana kalau dia langsung mengisi pre-kuis tanpa membaca materi, maka dia itu ya seperti orang awam gitu kan. Tapi di sini saya pengennya itu siswa atau mahasiswa itu selalu membaca materi gitu, nggak cuma di download langsung nggak dibaca terus mau ujian atau isi kuis. Tapi sebelum isi kuis ini saya pengen ada pre-kuis, dimana pre-kuis ini bisa dikerjakan langsung. Contoh ya, misalkan dia udah download materi, nah udah download, dibaca, lalu ngerjain ini tinggal di pre-quiz bab 1 ini tinggal di start. Ini buat mengukur kemampuan dia memahami materi, data yang telah diolah menjadi bentuk yang sesuai dengan keinginan penerima informasi. Pada expanded data processing cycle, tahapan yang berhubungan dengan proses merekam atau menyimpan hasil pengolahan di luar, yaitu menyimpan ini ya, storage. Ketika Anda memindahkan atau memperbanyak berkas berkode file penjualan .xls dari komputer meja, ini apa? Reproduksi. Menggabungkan atau mengumpulkan transaksi sejenis untuk menghasilkan laporan keseluruhan dalam bentuk jumlah akhir disebut summarizing. Tiga tahapan dasar yang membentuk siklus pengolahan data. Input, ini kali
Berdasarkan hierarki kegiatannya, 3 komponen utama dalam bagian kegiatan pengolahan data secara berurutan. Masukkan pengolahan. Kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan berupa angka, huruf, simbol khusus. Sistem pengolahan data yang menggunakan bantuan peralatan mekanis seperti mesin hitung, cash register dikenal dengan sebutan manual dan mekanis. Salah satu kelebihan utama pengolahan data elektronik komputer dibandingkan dengan sistem manual dalam hal operasional adalah efisiensi operasional dengan proses yang tinggi dan akurat sehingga menekan biaya. Tahap dalam rangkaian kegiatan pengolahan data yang bertujuan untuk memeriksa atau meneliti data masukan agar dapat dipindahkan ke komputer secara cermat. Apa ayo memeriksa berarti verifikasi ya. Nah teman-teman, kalau betul semua ya alhamdulillah berarti kita itu belajar. Tapi kalau misalkan kurang dari 7, ini berarti teman-teman tuh harus budidayakan membaca materi ya, jangan nebak aja gitu. Kalau ini ya, kalau udah 10/10 berarti udah siap mengisi soal kuis bab ini. Nah ini juga nanti bisa disimulasikan di di akun mahasiswa atau siswa. Untuk ini kan kuis penilaian ya, jadi ini wajib diisi. Setelah pertemuan 1-2, satunya materi, penyampaian materi pakai link Gimit juga udah. Terus ke pertemuan keduanya ini materi masih bab 1 forum dan pre-kuis dan kuis. Kemudian pertemuan ketiganya materi ya, ini sama dengan pertemuan 1, cuman ini mulai bab 2. Untuk strukturnya hampir sama dengan yang di atas tadi, yang pertemuan 1 materi, forum, link Gimit. Baru pertemuan 4-nya ini sama dengan pertemuan 2 tapi babnya bab 2. Ini bisa teman-teman buat seperti ini atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran atau sesuai dengan RPS. Ini nah setelah ini udah nah ini pertemuan 8 ini saya kasih assignment, yaitu pertemuan 7 dulu deh. Ini ada assignment di mana siswa itu setelah belajar mengisi belajar pre-kuis, mengisi kuis, itu tuh saya suruh merangkum materi dari bab 1, pertemuan 1 sampai pertemuan 6 itu, yaitu merangkum bab 1, 2, 3. Lalu ini untuk keterangan deskripsinya, ini tugas merangkum dikerjakan dengan diketik di Microsoft Word, kemudian disimpan dengan format npm mata kuliah rangkuman bab 1, 2, 3, kemudian dijadikan PDF lalu diupload di sistem ini sepada ini. Ini untuk assignment juga caranya sama, kan saya jelaskan gini. Ini jangan lupa edit mode dulu. Misalkan di sini ini dianggapnya pertemuan 7 ya. Nah, untuk menambahkan assignment ini add content, activity or resource, lalu ini assignment, lalu buat deskripsi kayak tadi. Nah ini untuk judulnya itu merangkum bab 1 bab 3. Nah deskripsinya ini kayak keterangan penamaan file, mengerjakannya dengan ditulis tangan atau diketik kayak gitu. Lalu untuk penguploadannya itu harus dengan format
PDF atau Word. Kalau saya biasanya untuk menerima tugasnya itu ditulis tangan, di scan, lalu diupload di Spada. Nah, ini untuk deskripsinya. Jadi ini tuh nantinya assignment itu siswa atau mahasiswa itu bisa mengupload file atau mengunggah file, tempat untuk mengunggah file sebenarnya ini. Lalu di save and background to course atau save edit itu sama saja. Saya cancel aja karena udah saya buat. Untuk pertemuan 7 assignment, lalu pertemuan 8 di sini saya di sini ada UTS, ujian tengah semester. Ini yang ini. Nah, ini hampir sama dengan pertemuan bab 7. Ini juga pakai fitur assignment. Di sini saya ini deskripsinya untuk petunjuk mengerjakan UTS. Ini bla 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 bla. Ini hampir sama. Ini 9 sampai 16. Ini juga sama. Ini saya hapus karena pertemuan 7 kan udah saya buat di atas. Ini kan cuma saya memberi caranya itu kan. Ini udah nggak perlu dihapus. Nah, dihapus teman-teman. Kalau penginputannya ini udah selesai semua dari pertemuan 1 ini, info perkuliahan, absensi, RPS pertemuan 1 sampai 16 ini, lalu teman-teman itu harus menambahkan user. Kan ini kan baru admin ya teman-teman, ini kan admin. Nah, ini harus diceknya di sini agar bisa diakses dari murid ke guru, itu harus ditambahkan user. Yang ini di sini saya akan menambahkan upload user ini kan set administration, pilih user, lalu upload user. Lalu ini untuk filenya ini harus format .csv. Ini sebelumnya ini download dulu. Nah, ini berarti saya udah pernah example. Ini isinya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk menambahkan user kita itu harus membuat di Excel tapi dengan format .csv. Ini penginputannya nggak satu-satu, jadi ya langsung 3 ini. Ini caranya, formatnya seperti ini. Ini kan username, pertama ini username, first name itu ini, first name-nya ini student, last name-nya ini one, lalu email aktif sebenarnya. Kalau ini kan example. Ini pembuatannya seperti ini. Kalau sudah punya file ini, misalkan ini kan saya udah buat, ini saya close saja. Ini example yang udah saya buat ini, cuman ini file lama atau yang baru ini belum saya cek. Nah, ini saya udah modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya. Username, password, first name, last name, email. Mahasiswa ini bisa, username-nya ini bisa nama sebenarnya sih, nama dia, password, ini passwordnya, terus nama dan last name-nya ini kayak gini, misalkan Juliana Savitri, ini saya gabungkan dengan npm, terus last name, emailnya email ini emailnya ngedami saya. Kalau misalkan teman-teman udah punya datanya semua seperti username, password, first name, last name, dan email aktif, ini tinggal diinput di sini. Caranya ya, ini
ini cuma satu sel aja sih, ini kosong. Jadi ini tapi isinya ini, tapi di A1 ini terus A2 B2 nya nggak ada. Nah, jadi formatnya kayak gini, tinggal diedit aja, tinggal diedit. Kalau sudah ready saya akan ngasih tahu cara pengimportannya. Ini terus file ini masukkan, ini choose file, terus masuk ke download example. Ini masih default, nggak usah file ini, tapi file yang ini open, upload. Nanti kalau udah diupload terus nanti yang nama-nama itu nanti terus upload user tuh kemudian akan muncul semuanya. Nah, caranya mengetahui udah muncul atau belum, ini kan udah saya tambah user, makanya saya akan ngecek di sini di digit administration user, ini browse list of user. Di sini bisa terlihat saya menambahkan student ini akun siswanya ini udah banyak, satu kelas ini. Friza, Ahmad Amirul, Ahvi, Aura, Dinata, Diandra, Dimas. MT ini enggak ada, ini kosong. Nanti untuk pengenrolannya akan saya jelaskan lagi. Ini guru, bisa gurunya juga bisa. Nih 31 kurang lebih. Ini hanya untuk melihat udah terupload apa belum di sini ya teman-teman. Setelah itu kalau mau menambahkan manual juga bisa, ini menambahkan manual ini satu-satu. Cuman kalau misalkan di sekolah itu banyak, mendingan menggunakan data file dimana dengan format CSV. Lalu setelah user ditambahkan penggunanya itu berarti udah ada admin, udah ada siswa, bisa ditambahkan guru. Lalu nanti kembali ke my course. Untuk ini jadi my course ini agar bisa diakses di pengguna mahasiswa atau siswa, itu harus di-enroll dulu. Caranya pengolahan datanya diklik course-nya, lalu ke ini partisipan, lalu ini enroll user, lalu select user. Ini nanti yang MT ini kan dia nggak masuk di kelas. Sebelumnya itu Juliana semua dan teman-temannya ini di sini semua. Lalu udah saya enroll, pilih, terus ini klik enroll user. Nih untuk asik role-nya ini sebagai student, dimana nanti kalau teman-teman mau menambahkan teacher, non editing teacher, bisa di sini, atau sebagai murid. Setelah itu enroll user, maka kan tampilannya akan seperti ini. Ini udah masuk satu kelas ini, berarti jadi teman-teman satu kelas ini udah bisa mengakses my course yang tadi, PDD tadi. Kalau sudah di-enroll, lalu kita coba mensimulasi ya teman-teman. Jadi kan tadi penginputan materi, yang kedua menambahkan user. Setelah menambahkan user, nge-enroll dari murid tadi yang udah ditambahkan, dipanggil untuk bisa mengakses di my course ini, pengolahan data digital. Setelah itu kita uji simulasi ya teman-teman. Ini dulu modenya di off kan dulu. Lalu saya mau buat, jadi kan ini jadwalnya Senin, karena ini saya nge-recordnya di hari Sabtu tanggal 4 Juli. Jadi saya ingin
seolah-olah hari ini tuh hari Senin gitu ya. Terus tak suruh absen. Caranya gini. Ini nih absen di sini, klik. Ini sebagai admin ya teman-teman, atau guru juga bisa sih. Ini add session 4 Juli. Oke, ini jam 7.06. Berarti ini saya bukanya jam 7.10. Jam 7.10 sampai jam 10. Nah, seperti itu teman. Oh iya, ini saya punya catatan biar tidak error. Menambahkannya itu real time jam 7.06. Itu tidak boleh membuka ini itu jam 7.05, itu nggak boleh. Nanti nggak bakal bisa. Jadi harus lebih, kan jam 7.06. Jadi harus ke depan lagi, lebih ke depan lagi, berarti di depannya lagi 7.10. Nah, ini untuk multi sessionnya, misalkan ini teman-teman bisa tentang bisa enggak. Ini kalau mau repeat multi kan minggu depannya juga akan mengulang lagi dengan absen di hari ini. Cuma ini saya nggak pakai multi. Student recordingnya ini saya centang allow student to record our attendance. Kalau sudah, ini passwordnya misalkan 123456789, saya add. Ini 4 Juli. Nah, ini kan kayak gini ya teman-teman, harus play dulu. Ini centang play. Untuk ini set status for ini kalau mau manual bisa, misalkan di absen izin gitu, bisa di sini dosennya atau gurunya yang P ini person late, ini absen, ini apa ini apa ini episode. Lalu misalkan ini kalau ini yang otomatis, ini harus R. Ini langsung di save and show next pack. Ini kalau sudah, ini juga masih ada yang belum ke select and so. Nah, setelah ada kayak gini, udah nggak di play lagi, ini udah siap untuk di absen teman-teman. Saya akan mensimulasi absen. Nah, ini kan udah mau buka nih jam 7.09, 1 menit lagi kita tunggu. Sambil nunggu ini kan saya mau logout dulu. Oke, setelah itu saya akan login sebagai murid atau mahasiswa. Oh ya, saya akan jelaskan sedikit. Mahasiswa hanya dapat mengakses kurs yang telah diikuti. Mereka dapat melihat materi, mengisi absensi, mengerjakan kuis, mengumpulkan tugas, dan melihat nilai. Di sini saya udah punya akun. Bentar, saya cari dulu. Mahasiswa 10. Passwordnya untuk passwordnya itu teman-teman harus dengan format ada huruf besar, huruf kecil, angka, serta ditambahi dengan angka spesial, baik itu add, agar, tag itu, atau yang lain string itu bisa, atau yang gambar dolar itu.
Setelah itu login. Nah, untuk pertama kali login biasanya itu disuruh mereset, karena ini saya sebelumnya udah mensimulasi, jadi ini nggak perlu mereset password. Jadi ini langsung di tampilan LMS-nya. Nah, untuk tampilan di siswa atau mahasiswa ini nggak ada sheet administration ya teman-teman, karena dia hanya bisa mengisi ini, mengakses kursnya. Ini saya klik. Nah, di sini saya bisa mengakses RPS, download RPS bisa. Ini RPS download. Lalu setelah saya baca-baca, oh ya, nih harusnya ini saya sebagai guru atau dosen ini saya head dulu ya. Untuk pertemuan dulunya saya head sampai pertemuan 16. Kalau misalkan baru mau memasuki jadwal, baru ditampilkan. Karena ini simulasi atendan atau absensi, ini nggak apa-apa ya teman-teman. Ini intinya udah bisa mengakses my course tadi. Lalu saya absen di sini, ini udah jam 7.13, jadi udah bisa absen. Tadi kan 7.10. Kita cek absen di sini. Nah, di sini udah ada status submit attendant, ini kita klik. Passwordnya tadi 1 sampai 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini kalau kita telat bisa mau absen, ini bisa absen, lalu save change. Nah, ini statusnya masuk, poin 2/2, remake, save, recorded, oke. Ini udah berhasil. Lalu kembali lagi ke my course. Ini udah bisa diakses semua, mendownload materi, forum pertemuan, Google Meet. Ini juga bisa, ini di sini. Tapi kita nggak usah. Intinya bisa diklik. Lalu kuis, ini juga udah bisa dikerjain, tinggal di start play kuis. Ini kayak tadi ya, nggak perlu saya ulangi lah. Ini untuk soalnya, ini juga hampir mirip yang tadi, cuman ini statusnya penilaian, ini buat latihan play kuis ini. Tampilannya kayak gini semuanya. Demikian presentasi mengenai project Learning Management System e-learning Guru Ganteng atau EGG menggunakan model 5.1.5+ berbasis localhost. Semoga sistem yang saya bangun dapat menjadi media pembelajaran yang memudahkan guru maupun peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara digital. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu atau teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.